Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita bakal menjelajahi salah satu kawasan paling memikat di Indonesia, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki luas wilayah lebih dari 45.000 km persegi dan dihuni oleh lebih dari 9,4 juta jiwa. Wilayah ini sangat kaya akan sejarah, bentang alam megah, serta warisan budaya seperti perahu pinisi dan kearifan moral Sirina Pese. Dari 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, ada satu daerah strategis di pesisir Teluk Bone yang berjarak sekitar 360 km di utara kota Makassar. Yap, inilah kota Palopo. Kota yang dulunya bernama Ware ini merupakan bekas pusat kedatuan Luwu. Sekarang, Palopo tumbuh menjadi pusat ekonomi, pendidikan, dan pariwisata yang sangat harmonis. Nah, hari ini kita bakal menyelami keunikan 3 kecamatan utama di kota Palopo. Yuk, langsung saja kita bahas satu persatu. Kita mulai dari kecamatan pertama, yaitu Kecamatan Wara. Wilayah seluas 11,49 km persegi ini adalah jantung perkotaan sekaligus pusat pemerintahan dan perekonomian kota Palopo. Untuk kebudayaan di Kecamatan Wara, ada filosofi unik bernama Sulapa Epa dan Walasuji. Sulapa Epa merefleksikan pandangan bahwa alam dan manusia dibentuk oleh 4 unsur, angin, api, air, dan tanah, yang juga menjadi pilar karakter kejujuran, kecerdasan, keberanian, dan kepatuhan. Bentuk segi 4 ini terwujud dalam Walasuji, anyaman bambu suci yang menjadi simbol kedamaian dan batas pelindungan dalam upacara adat Bugis. Puas bahas budaya, saatnya kulineran. Di Wara, hidangan paling ikonik adalah kapurung. Makanan tradisional berbahan dasar sagu yang dibentuk bulatan kecil ini disajikan dalam kuah rempah asam gurih dari jeruk nipis atau buah patikala, dipadukan dengan sayuran hijau serta irisan ikan, ayam, atau udang. Kapurung bukan cuma lezat dan gizi tinggi, tapi juga jadi simbol kebersamaan masyarakat setempat. Destinasi wisata wajib di Wara adalah Istana Langkanae Luwu. Tempat ini merupakan pusat kedudukan adat dan simbol kedaulatan Tanah Luwu. Bangunannya menggabungkan arsitektur bersejarah dengan museum yang menyimpan benda-benda pusaka kerajaan. Menariknya, pengunjung bisa masuk ke kawasan cagar budaya ini secara gratis atau cukup memberikan donasi sukarela. Bergeser sedikit ke utara, kita masuk ke kecamatan kedua, yaitu Kecamatan Wara Utara. Meskipun luasnya hanya sekitar 10,58 km persegi, kawasan ini sangat strategis karena terhubung langsung dengan wilayah pesisir Teluk Bone. Kebudayaan menonjol di sini adalah nilai akulturasi Islam Luwu. Sejak masuknya Islam pada abad ke-17, syariat agama berpadu harmonis dengan adat istiadat lokal tanpa merusaknya. Terlahirlah prinsip adat yang bersendikan syariat, syariat yang bersendikan kitabullah, di mana nilai-nilai moral adat diperkuat oleh ruh spiritual keagamaan. Untuk urusan selera, Wara Utara punya penganan khas bernama dange. Kudapan berbahan tepung sagu dan parutan kelapa ini dipanggang menggunakan cetakan tanah liat di atas bara api. Teksturnya garing di luar namun lembut di dalam. Ada varian gurih untuk teman makan ikan, dan ada juga varian manis dengan lumeran gula merah di tengahnya. Untuk wisatanya, ada Masjid Jami Tua Palopo yang berdiri sejak tahun 1604. Keunikan masjid bersejarah ini ada pada dinding batu gunung tebal yang direkatkan menggunakan campuran putih telur. Atap tumpang tiganya memadukan arsitektur kosmologi Bugis, Tionghoa, dan makna spiritual Islam. Tempat ibadah bersejarah ini terbuka 24 jam dan bisa dikunjungi secara gratis.
Kecamatan ketiga yang tak kalah menarik adalah Kecamatan Mungkajang. Wilayah ini terkenal dengan suasana alamnya yang asri dan sejuk karena berbatasan langsung dengan kawasan pegunungan. Sisi kebudayaan sosial di kawasan Mungkajang terpancar kuat melalui tradisi majelis zikir komunal. Tradisi melafalkan selawat dan doa bersama ini rutin diadakan sebagai sarana spiritual sekaligus penguat tali silaturahmi. Usai zikir, biasanya warga akan lanjut makan bersama, macera, mencerminkan hangatnya rasa persaudaraan. Suka makanan yang unik? Kamu wajib coba pako. Hidangan khas Tanah Luwu ini mirip seperti sashimi dari Jepang atau ceviche. Daging ikan segar seperti teri atau bandeng dimatangkan secara alami menggunakan perasan air jeruk nipis atau buah patikala tanpa dimasak api. Dicampur bumbu cabai rawit ulek dan kelapa sangrai, rasanya sangat segar, pedas, dan gurih. Destinasi wisatanya adalah wisata Gua Kalo Dewata. Gua alami bernuansa eksotis ini dihiasi stalaktit dan stalagmit indah yang terbentuk ratusan tahun. Selain tempat rekreasi alam, gua ini punya nilai sejarah penting sebagai benteng pertahanan perjuang Tanah Luwu pada masa Perang Kemerdekaan. Masuk ke sini gratis dan sangat pas buat kamu yang suka petualangan. Wah, seru banget kan perjalanan singkat kita menjelajahi kebudayaan, kuliner, dan destinasi wisata di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, mulai dari kapurung yang lezat, arsitektur Istana Langkanae, hingga eksotisnya Gua Kalo Dewata. Kalau kalian berkunjung ke Sulawesi Selatan, jangan lupa sempatkan mampir ke Kota Palopo ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk informasi wisata dan budaya Nusantara lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.